Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam disertai oleh Tuhan selalu dan dalam lindungan oleh Tuhan kita bersama Tuhan kita ya. Oke, kali ini adalah konten pertama bagi saya, konten pertama di channel saya yang ini ya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa wawasan, dan untuk kondisi saat ini saya memang saat ini sedang tidak enak badan ya, sedang lemas dan tidak enak badan. Tapi berkat saya dengan tidak enak badan ini, saya juga menemukan suatu ayat, yaitu adalah dari 1 Korintus 13 ayat 4 di sini ya dia. Dan di sini berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Oke, di sini banyak hal yang kita bisa pelajari tentang ayat 4 ini ya, dari 1 Korintus 13 ayat 4 ini, bahwa kasih itu sabar. Nah, saat kita menghadapi kita kesusahan, menghadapi kita sedang sakit, itu kita harus sabar. Dan jika walaupun kita dalam keadaan kita kekurangan ataupun juga kita sedang sakit, kita harus sabar. Dan kita juga saat kekurangan kita harus murah hati sesuai yang dikatakan di ayat ini. Dan di sini kita kasih itu juga tidak cemburu. Dan walaupun kita saat kita ada pasangan kita berpergian dengan seorang ataupun berbincang kepada seorang, bahwa kalau kita itu mengasihi pasangan kita, kita juga jangan mudah cemburu, jangan mudah untuk menduga-duga. Dan bahkan juga Tuhan sendiri pun juga mengajarkan demikian, agar bisa untuk menetralisir, agar bisa untuk menghambat, meminimalisir untuk ketidakpercayaan tersebut. Dan juga di sini juga ada untuk tidak memegahkan diri. Nah, memang saat kita itu saat kita sehat, saat kita itu ya berkelimpahan dengan harta, kita cenderung, manusia itu cenderung yaitu memegahkan diri. Dan juga cenderung apalagi kita sedang kaya ataupun kita sedang di puncak-puncaknya, kita sedang sukses ataupun kita juga sedang terkenal, misalnya artis kita sudah terkenal dan kita juga dalam tingkat tertinggi ya, ataupun kita sudah berprestasi yang sangat luar biasa ya, itu kita juga ada cenderung tiba yang namanya kesombongan itu sendiri. Dan perlu diketahui untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu adalah kesombongan bisa merusak segala hal ya, merusak segalanya. Karena Tuhan sendiri, kalau kita dalam kemegahan kita, dalam kita kesuksesan kita, kita ada niat, ada kesombongan, ada memegahkan diri, itu maka Tuhan juga akan meruntuhkan kesombongan kita dengan cara Tuhan akan mengembalikan kita di titik awal kita lagi, tidak diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk berada di puncak atau di puncak kejayaan kita. Karena saat kita berjaya, saat kita kaya, saat kita juga berprestasi, ataupun dan saat kita itu menemui titik puncak, itu adalah sebenarnya adalah artinya kita itu sedang memanjat pohon di tingkat tertinggi. Maka di tingkat tinggi itu pun saat kita memanjat pohon, di pucuk itu juga ada kendala-kendala, yaitu adalah kendalanya adalah tentu saja di situ ada ombak, ada angin yang kencang yang siap menggoyang-goyang kita. Dan menggoyang-goyang kita itu apa sih yang menggoyang kita ya? Tentu saja sifat kesombongan itu. Dan kita saat kita sombong, maka kita tidak bisa tenang ya. Saat kita tidak bisa tenang, maka kita bisa terjatuh dan erat. Kita akan, karena kesombongan kita tidak memegang erat ranting-ranting yang ada, jadi kita bisa terjatuh. Demikian juga dalam hidup, saat kita di dalam puncak kehidupan, puncak kesuksesan kita tidak memegang erat ranting-ranting itu sendiri, kita juga akan terjatuh. Dan lalu pertanyaannya seperti ini, ranting-ranting itu ataupun batang itu siapa sih? Batang itu apa sih? Batang itu diartikan yaitu adalah Tuhan Yesus kita, Tuhan kita. Kalau kita dalam saat sudah kesuksesan kita tidak memegang erat oleh firman Tuhan, tidak memegang erat Tuhan kita,
tidak terpaku kepada Tuhan kita pun tidak merasa bersyukur, dan malah kita itu menyombongkan diri, tidak merendahkan diri, maka Tuhan juga akan menjatuhkan kita. Kita bisa terlena oleh dunia ini dan kita bisa terjatuh. Jadi, itu ya teman-teman, mungkin sedikit dari paparan saya, sedikit dari ayat ini bisa membangun Anda, bisa memotivasi Anda semuanya, dan memotivasi Anda dan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, dan salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam di dalam Tuhan, dan semoga kita bisa bermanfaat di kehidupan kita dan berguna bagi Tuhan dan agama kita tentunya, agar kita menjadi hidup yang lebih baik. Dan salam sejahtera, salam semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.